Lanjut nomor 11, grafik berikut menyatakan hubungan F terhadap pertambahan panjang delta X. Hitunglah besar energi potensialnya. Nah, F yang kita ambil itu adalah dari 2 ke 12, yaitu 10 Newton. Dan delta X-nya adalah 2 cm, atau 2 kali 10 min 2. Yang ditanya energi potensial. Nah, energi potensial itu kan setengah kali K kali delta X kuadrat. Nah, setengah K itu dijabarkan berarti setengah kali F kali delta X. Oke, berarti EP sama dengan setengah dikali 10 dikali 2 kali 10 min 2. Coret-coret berarti 10 kali 10 min 2. Atau sama dengan 10 dibagi 100 itu ya. Yaitu 0,1 Joule. Oke. 12. Sebuah pegas tergantung bebas dan panjangnya L0 adalah 15 cm. Jika diregangkan dengan gaya F sama dengan 5 Newton, panjangnya menjadi 29 cm. Nah, berarti jika diregangkan dengan F 26 Newton, berapa panjang pegas sekarang? Berarti LT2. Nah, jadi di sini kita cari dulu delta X-nya, itu adalah LT kurang L0, LT1 ya. 29 kurang 15, itu adalah 14 ya. 14 cm. Nah, kita cari di situ perbandingan F1 per F2 sama dengan delta X1 per delta X2. Nah, F1-nya adalah 5 per 6 sama dengan 14 per delta X2. Nah, ini delta X2 sama dengan 6 kali 14 bagi 5. Berarti 6 kali 14 bagi 5 itu adalah 16,8 cm. Nah, untuk mencari LT2 berarti delta X2 sama dengan LT2 kurang L0. Berarti delta X2-nya kan 16,8, LT2 dikurang L0-nya 15. Berarti 16,8 ditambah 15 sama dengan LT2. Nah, ditambah 15 itu sama dengan 31,8 cm. Jadi dapat LT2-nya 31,8 cm. 13. Sebuah pegas digantung vertikal dalam keadaan normal memiliki panjang L0-nya 20 cm. Apabila pada ujung pegas diberi beban bermasa M sama dengan 50 gram, kita jadikan ke kilo, itu sama dengan 50 kali 10 pangkat min 3 kg. Berarti bisa kita cari F-nya M kali G. Berarti 50 kali 10 min 3 kali 10. Berarti 500 kali 10 min 3 atau sama dengan 0,5 Newton. Nah, kemudian panjangnya menjadi LT-nya menjadi 25 cm. Berarti bisa kita cari delta L yaitu 25 dikurang 20 yaitu 5 cm. Nah, jika beban ditarik sejauh 4 cm, berarti delta X-nya sama dengan 4 cm, atau sama dengan 4 kali 10 min 2 meter, energi potensialnya menjadi. Nah, jadi kita cari dari sini itu, K-nya dulu ya, K-nya maksudnya. K sama dengan F per delta L, berarti 0,5, ini delta L-nya kita jadikan ke meter, 0,05 meter. Berarti dibagi 0,05. Berarti 0,5 bagi 0,05. Yaitu dapatnya 10 Newton per meter. Berarti EP adalah setengah K dikali dengan delta X kuadrat. Setengah dikali 10 dalam kurung 4 kali 10 min 2 dikuadratkan. Berarti ini coret 5. 5 dalam kurung 16 kali 10 min 4. Berarti 5 kali 16 itu adalah 80. 80 kali 10 min 4 Joule ya. Nah, kira-kira itulah ya jawabannya. 14. Suatu pegas dalam keadaan tergantung, bagian ujungnya bebas digantungi beban bermasa M sama dengan 96 gram. Berarti 96 kali 10 pangkat min 3 kg. Ternyata pegas bertambah panjang, delta L-nya adalah 6 cm.
atau 6 kali 10 min 2 meter. Hitunglah konstanta pegas dan energi potensial. Nah, berarti kita cari yang A, K-nya adalah F per delta X. F itu adalah M kali G per delta L ya, karena kita pakainya delta L di sini. Berarti 96 kali 10 min 3 kali 10 per 6 kali 10 min 2. Berarti ini 960 kali 10 min 3 per 6 kali 10 min 2. Berarti 960 bagi 6. Itu adalah 160, ini coret, ini min 1, kali 10 min 1, atau sama dengan 16 Newton per meter. Nah, dapat kita K ya. Sekarang kita cari B, energi potensial. EP sama dengan setengah K dikali dengan delta L. Delta L kuadrat ya. Berarti setengah dikali 16 dikali delta L-nya adalah 6 kali 10 min 2. Berarti ini coret 8. 8 kali 36, ini kuadrat, kali 10 pangkat min 4. 8 kali 36 itu adalah 288 kali 10 min 4 Joule ya. 15. Di dalam sebuah lift terdapat pegas dalam keadaan tergantung vertikal. Jika ujung pegas yang bebannya digantung M sama dengan 500 gram atau 0,5 kg, di mana konstantanya adalah 10 Newton per meter. Tentukan pertambahan panjang pegas delta X saat A sama dengan lift bergerak ke atas. Di situ otomatis V-nya tetap. Kalau V-nya tetap, A-nya sama dengan 0 ya. Kemudian bergerak ke atas, A-nya sama dengan 2 meter per sekon kuadrat. Yang C ke bawah, di mana A-nya sama dengan 4. Nah, kita lihat dulu ya, di sini ada lift. Terus, ada pegas di sini ya. Nah, kan di sini ada gaya berat nih, ada W. Kemudian ada gaya tarik pegas, berarti ke atas ya. Ada F. Nah, kalau yang untuk A, itu kan kecepatan tetap, berarti sigma F sama dengan 0. Berarti W kurang F sama dengan 0. W sama dengan F. Yang ditanya apa nih? Delta X ya. W itu adalah M kali G, F itu adalah K dikali dengan delta X. Berarti 0,5 kali 10 K delta X. Berarti, enggak, K-nya ada kan? K-nya 10. Ya, berarti jadinya di sini coret-coret 0,5 sama dengan delta X. Nah, untuk ketika lift-nya diam ya. Kemudian, yang ini lagi. Yang B. Yang B itu tetap ada W, ada F, dia bergerak ke atas. Ya, berarti A-nya. Berarti sigma F sama dengan M kali A. Sigma F-nya adalah F kurang W sama dengan M kali A. F-nya K kali delta X kali kurang ini ya, M kali G sama dengan M kali A. K-nya 10 delta X ya, dikurang M 0,5 kali 10 sama dengan 0,5 kali A-nya 2. Berarti 10X, 10 delta X dikurang 5 sama dengan 1. Berarti 10 delta X sama dengan 1 ditambah 5. 10 delta X sama dengan 6. Delta X sama dengan 6 per 10 sama dengan 0,6 meter. Ini meter ya. Nah, sekarang kita lanjut yang C, bergerak ke bawah. Berarti di sini ada W, sini A, sini ada F-nya ya, gaya pegasnya. Berarti di sini W, searahnya dengan W, sigma F sama dengan M kali A. Berarti W duluan ya.
W kurang F sama dengan M kali A. Berarti W itu M kali G, dikurang F itu adalah K dikali dengan delta X, sama dengan M kali A. Berarti 0,5 kali 10 kurang K kali, K-nya udah ada 10 kali delta X sama dengan 0,5 kali 4 ya. Nah, kali 4 nih kan. Berarti ini 0,5 kali 10, 5 dikurang 10 delta X sama dengan 2. Berarti pindah ruas, 5 dikurang 2 sama dengan 10 delta X. Berarti ini adalah 3 sama dengan 10 delta X. Berarti 3 per 10 sama dengan delta X. 3 per 10 adalah 0,3 meter sama dengan delta X. Oke?